Selamat sore teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok ya, tanggal 2 Desember. IHSG masih saja terkoreksi teman ya, kemarin masih turun sekitar 1,1%. Ini penurunan cukup kuat ya, tapi semoga saja ini tidak dijebol ya, ada support ini dan segera naik. Oke, sebelum kita masuk ke saham untuk besok, kita review dulu ya. Kemarin kita bahas Emyor minggu kemarin. Emyor, sepertinya ini baru masuk ke area buy ya. Jadi teman-teman yang masih antri di saham Emyor ini, tentunya sudah dapat barang sekarang ya. Ini baru naik sedikit saja. Semoga masih kuat naik ya Emyor. Satu lagi Breeze ya kemarin ya. Di dua saham kita bahas minggu kemarin, Emyor dan Breeze. Breeze juga ini tanggal 25 November ya, kemarin dia koreksi ini cukup dalam ya, tapi tidak menyentuh stop loss kita, dan sekarang dia sudah naik lagi dan sudah running sedikit ya, sekitar ya lebih kurang 2 atau 3% lah ya, 2 atau 3%. Oke, semoga saja kedua saham itu masih kuat untuk naik. Dan untuk besok saya punya dua saham yang menarik teman-teman ya. Yang pertama itu PNLF. Nah di sini kita bisa lihat ini plan lama ya, ini sudah capai target, tapi sengaja saya nggak hapus supaya kita bisa lihat polanya ya. Ini juga cukup membantu. Kenapa? Ini persis di area support ya, atau resisten become support, ini targetnya ini ya. Nah sekarang dia sudah masuk lagi, polanya jelas lihat di sini, naik turun ya, naik turun, naik turun, naik turun, kemudian dia koreksi sampai ke support ini ya, berapa kali disentuh ini ya, naik lagi, sentuh di sini dia jebol ya, tapi dia naik lagi, kemudian masuk lagi ke area support ini, kemudian naik lagi. Nah, sekarang dia sudah masuk dan sudah ada penolakan lagi ya. Penolakannya itu kita lihat candle hijau ini teman ya. Nah ini, jadi kemarin itu ada kenaikan sekitar 2,8% ya. Tapi kita bisa antri dulu ke bawah ya, jangan langsung buy ya. Saya pikir PNLF ini cukup volatil ya. Jadi kemungkinan dia koreksi itu ada, makanya saya bikin plan itu 424 sampai 430 area buy-nya ya. 430 itu harga sekarang. Dan stop loss-nya di 400 sekitar 5,6%. Kemudian TP 515 sekitar 21% ya. Ini menurut saya bagus teman ya. Karena kemarin itu yang masuk itu saya lihat broker ZP ya. Kita periksa di sini ya. Saya buka ini. Broker ZP masuk 9 miliar ya, minggu kemarin maksudnya ya. Kemudian jualannya itu baru 2,3 miliar di harga 425 ya. Kalau kita pencet netnya, ZP berada di atas kali ya, 6,7. Kemudian LG, DH, KK dan seterusnya ya. Yang jualan AK, LK, XL, AO, MG, EP dan seterusnya, CC juga. Jadi ini ada akumulasi di broker di PNLF. Jadi tadi harganya si ZP ini 425, sekarang harganya itu di 430. Jadi beda tipis sama si market makernya ya, yang kita anggap sebagai market maker sekarang. Oke, itu PNLF. Silakan teman-teman bisa dicatat ini atau di screenshot kalau sesuai ya, kalau cocok silakan. Tentu saja dengan menjaga money manajemennya ya, jangan sampai all in ya, karena kondisi market kita sekarang masih belum menentu teman ya, masih belum stabil, jadi kita santai dulu. Oke, itu untuk PNLF. Yang kedua Arto. Nah ini Bang Jago ya. Nah ini ada struktur yang cukup menarik juga ya. Ini adalah area support resisten, teman bisa lihat ya, ketika dia ini
ada koreksi di sini, kemudian dia jebol ya, kemudian turun, ini ada gap, kemudian ada beberapa kali sentuhan di sini ya, kemudian dia naik, kemudian dia turun ke harga ini lagi. Nah, yang menariknya di sini ada double bottom teman ya, double bottom. Kalau di time frame 1 hari ini mungkin kurang jelas ya, ini double bottom teman ya. Nah, ini kalau kita pindah ke time frame 4 jam mungkin lebih jelas ya. Nah, di sini ya, atau kita perjelas lagi dengan line chart seperti ini. Nah, ini jelas sekali ya, triple bottom malahan ini, 1, 2, 3 ya, triple bottom. Jadi menurut saya ini menarik. Kemudian dia sudah break struktur teman ya, struktur kecilnya kan seperti ini pergerakannya, turun naik turun naik turun naik turun, break ya. Nah, ini break neckline, kemudian dia retest lagi ke sini. Nah, biasanya ini lanjut naik seperti itu ya, biasanya ya, tapi tidak ada jaminan teman ya, selalu saja ada kemungkinan kita harga itu tidak sesuai dengan analisa kita ya, itu pasti ya. Jadi yang pasti itu di market itu adalah loss ya, profit itu belum tentu. Begitu teman masuk market itu teman sudah langsung minus kan ya, karena kita dikenakan fee juga, sementara profitnya belum tentu. Itu sebabnya kita wajib menjaga betul-betul ya aset kita. Nah, di sini saya sudah bikin plan-nya seperti ini. Buy-nya di 2560 sampai ke 2640 ya. 2640 itu harga sekarang. 2560 itu kita tunggu dia koreksi sampai ke neckline ini ya, supaya stop loss kita itu bisa agak tipis sekitar 6,6% ya. Di stop lossnya di 2390, TP di 3590 atau lebih kurang 40%. Kenapa TP-nya terlalu besar? Ya, Arto ini kalau dia sekali naik itu dia bisa tinggi sekali. Nah, ini contohnya teman ya. Di sini dia naik itu sekitar 51% ya. Dari sini malahan ya. Nah, ini malah sampai 68%. Jadi kalau dia sudah mulai apa namanya uptrend ya. Nah, di sini polanya juga bagus ya. Masih pola naik ya, secara tren besarnya itu naik teman ya, tren besarnya naik. Jadi ini menarik sekali secara teknikal ya. Nah, bagaimana proxumnya? Proxumnya belum terlalu signifikan ya teman ya. Jadi yang beli itu CC 4,7, kemudian LG 3,6. LG-nya belum jualan juga, jadi sorry, ini pencet dulu value-nya. Nah, CC 9,8 ya. Jualannya CC berapa ini? Ceknet. Jualannya 5 ya, 5 miliar. LG 3,6 miliar. NI ada akumulasi tapi tidak terlalu signifikan ya. Menurut saya ini tidak ada masalah ya, selagi dia tidak distribusi ya, tidak distribusi. Kita lihat struktur marketnya juga bagus ya. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi ya. Kalau cocok silakan diambil, kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya. Lagi-lagi semua keputusan ada di teman-teman, jaga keamanan asetnya. Oke, semoga besok saham-saham kita bergerak naik dan menghasilkan profit buat kita dan semua teman-teman yang ada di channel ini. Demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat sore.